Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini materinya untuk kelas 11 peminatan, kelas 11 IPA 1. Kemarin terakhir sudah sampai tan ya, persamaan tangan ya. Halo? Iya. Ya, sudah sampai ke persamaan tangan. Nah, jadi untuk di dalam persamaan trigonometri dasar itu ada persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Selanjutnya yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu materi yang kedua. Materinya yaitu persamaan kuadrat trigonometri yang ini. Nah, jadi nanti kalian mengenal persamaan trigonometri bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nanti bukunya bisa kalian download untuk belajar. Di bahan ajar ya, di e-learning sudah saya upload di per kelas masing-masing. Nah, langsung kita ke materi yang kedua ya, yaitu materi persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Bisa kalian lihat di sini, untuk persamaan trigonometri, sebelumnya kalian harus mengerti dulu mengenai identitas trigonometri. Kemarin di kelas 10 yang wajib pada bab trigonometri, kalian sudah belajar mengenai identitas trigonometri. Misalnya, contohnya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Nah, di sini ada kata persamaan kuadrat. Jadi kalian harus menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut dengan penfaktoran atau dengan pelengkapan kuadrat sempurna. Untuk rentang nilai sinus dan kosinus itu untuk sin alfanya antara -1 sampai 1. Begitu pula dengan cos alfa, yaitu antara -1 dan 1. Seperti itu. Nah, sebelum ke persamaan kuadrat, saya akan menjelaskan mengenai identitas trigonometri dulu. Saya buka PowerPoint-nya dulu ya. Nah, sebentar. Sudah terlihat layarnya? Sudah. Ya. Jadi sebelum ke persamaan kuadrat, kalian harus memahami dulu ini. Kemarin berarti apa? A, B, C, sekarang D ya. D. Persamaan A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Jadi sebelum ke kuadrat, kalian harus paham ini dulu. Persamaan dari A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Langsung ke contoh saja ya, langsung ya. Nah, contohnya, kalau di persamaan ini, misalkan ada soal tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari akar 3 sin X ditambah cos X sama dengan 1 untuk batasannya misalkan X-nya antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sama caranya kayak kemarin ya. Cuman di sini ada persamaannya ada sin ditambah cos. Jadi ada 2.
ya. Kalau kemarin kan persamaannya cuma ada sin aja atau cos saja atau tan saja. Nah, di sini ada dua persamaan. Bentuknya yaitu A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Jadi A-nya berapa ini? A-nya berapa? Akar 3. Akar 3. Bukan. Kita perlu menganalisis ini ya, soal ini. A-nya itu adalah kita lihat di sini yang pertama kan cos X dulu. Berarti kita lihat A-nya yang cos X berarti berapa ini? Di depan cos berapa? Di depan cos angka? Kalau nggak ada angkanya berarti kita anggap angka 1. Nah, jadi rumus ini ya, ini tuh kita balik loh. Cos X sama ditambah akar 3 sin X sama dengan 1 kan gitu. Berarti kalau kita ubah menjadi persamaan ini A-nya yaitu kan nggak ada angkanya, kita anggap 1, berarti A-nya 1. Kemudian B-nya berapa? B itu di depan sin. Berarti akar 3 ya. Ya. Kemudian baru kita cari K-nya. K-nya itu rumusnya menggunakan A kuadrat ditambah B kuadrat, rumus Pitagoras. Berarti sama dengan A-nya 1 ya, B-nya akar 3. Berarti 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, akar 3 kuadrat itu 3. 1 ditambah 3, 4 ya. Berarti akar 4 yaitu 2. Oh, ketemu K-nya adalah 2. Tadi A-nya ketemu 1, B-nya ketemu akar 3, K-nya ketemu 2. Sampai sini dulu paham? Paham. Nah, selanjutnya dari dari yang K sama dengan 2 ini kita cari sekarang tan-nya. Jadi kita cari tan tetanya. Tan teta itu rumusnya yaitu B per A. Yaitu B-nya itu akar 3, A-nya 1. Akar 3 bagi 1 yaitu akar 3. Berarti tan dari akar 3 itu berapa? Tetanya berapa? Tetanya yaitu berapa? Kalau tan berapa yang nilainya akar 3? Tan 60 derajat gitu. Berarti tetanya sudah kita ketahui 60 derajat. Kemudian kita cari sekarang rumus menggunakan K kali cos X dikurangi theta sama dengan C. Nah, K-nya tadi ketemu berapa? K-nya tadi berapa? Ketemunya? 2. 2. Atas. Ibu ini atas. Ya. Bentar ya. K-nya tadi ketemu berapa? 2. Kita tulis K-nya 2. Kemudian cos X dikurangi tetanya tadi yaitu 60 ya, 60 derajat. Sama dengan C-nya yaitu tadi berapa C-nya? 1. C-nya itu adalah 1 ya. C itu yang belakang tadi. Berarti kita bisa memindahkan angka 2 ini ke sebelah ruas kanan. Berarti yang kiri tetap cos X min 60 derajat sama dengan setengah. Baru kita cari.
Cos setengah itu berapa? Cos setengah yaitu cos 60 derajat ya. Kemudian coret-coret. X dikurangi 60 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, karena pada ini untuk X-nya ini ada 2 ya, karena dia cos. Berarti ada 2 yaitu plus minus. Masih ingat ya kemarin ya, kalau cos kan harus plus dan minus. Kalau plus berarti X1-nya sama dengan, kita pindah negatif 60 ke kanan. Berarti 60 tambah 60, yaitu 120 derajat. Sekarang yang X2-nya, karena negatif, berarti ini ditambahi negatif 60, kemudian ini negatif, nggak bisa ya, tetap, nanti hasilnya 0 ya. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti memang 0. Negatif 60, pindah ruas berarti negatif 60. Kan? Positif 60, sorry. Berarti sama dengan 0. Berarti theta yang pertama 120 derajat, kemudian theta yang kedua yaitu 0 derajat. Ya kan? Ya. Selanjutnya baru kita mencari yang rumus menggunakan X1-nya. Berarti kita misalkan K-nya sama dengan berapa? Misalkan 0. Oh kan? Berarti kalau K-nya 0, berarti 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Kayak kemarin. Berarti berapa? 120 derajat. Kalau K-nya 1, menjadi 120 derajat ditambah 1 kali 360. 360 tambah 120 yaitu 480 derajat ya. Sekarang yang X2-nya. Berarti karena X2-nya tetanya 0, maka kita langsung aja cari K-nya 0 ya. Kan depan 0 hilang ya. Berarti langsung K kali 360 derajat ya kan. Berarti K 0 kali 360 derajat hasilnya 0. Kemudian kalau K-nya itu 1. Kalau K-nya 1 berarti 1 kali 360 yaitu 360 derajat. Oh, ketemu X-nya ini ada 120 yang pertama. Ya, ini. Kemudian yang kedua 480 0 derajat dan 360 derajat. Kemudian yang memenuhi sesuai dengan soal tadi, yaitu yang memenuhi 0 derajat sampai 360 derajat adalah 120 masuk ya. Kemudian berapa lagi? 0 derajat ini ya. Kemudian 360 derajat. Karena ini dia sama dengan kan? Kalau sama dengan, kurang dari sama dengan berarti 360 dan 0-nya juga ikut. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0, 120, kemudian 360 derajat. Ya. Apakah ada pertanyaan? Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan persamaan dari A cos X B plus B sin X sama dengan C ini kan persamaannya ya, rumus persamaannya. Kemudian kita lihat di soal itu, kalau dia bentuknya persamaan A cos X plus B sin X sama dengan C, kita pertama cari dulu A-nya, kemudian B-nya, kemudian kita cari K-nya. K itu rumusnya yaitu ini akar A kuadrat ditambah B kuadrat.
Kalau udah ketemu K-nya, kita cari tan tetanya. Nah, tan teta itu rumusnya B per A. Selanjutnya, kalau sudah ketemu tetanya, baru kita masukkan ke rumus yang cos. Nah, rumus yang cos itu K kali cos X dikurangi teta sama dengan C. Nah, baru kita substitusikan K-nya tadi 2, ya kan? Terus C-nya itu 1, tetanya 60. Kemudian kita cari X-nya. Ingat, kalau cos kan X-nya berarti ada 2, yaitu plus minus. Baru kita cari akar-akarnya X1, X2-nya menggunakan, misalkan K-nya itu misalkan 0, atau K-nya misalkan 1. Kita cari himpunan penyelesaiannya. Apakah ada pertanyaan untuk persamaan dari ini A cos X plus B sin X plus C? Tidak. Tidak. Kalau sekarang saya tawarkan materinya, mau lanjut saya jelaskan contoh soal yang kedua atau cukup sekian karena ini waktunya tinggal 1 menit. Cukup. Cukup aja. Ya udah, kalau cukup berarti untuk pertemuan kedepannya saya jelaskan yang contoh kedua ya. Untuk himpunan penyelesaian yang ini, yang persamaan. Iya. Ya udah, sekian. Sebentar. Ini belum tak belum tak screenshot yang ikut siapa aja. Oh ya, terima kasih sekali karena walaupun di tanggal merah seperti ini sudah ikut berpartisipasi mengikuti pembelajaran matematika. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti insya Allah ini saya